Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar AC, di samping harta dan anak dikategorikan sebagai perhiasan di kehidupan dunia, sebagaimana diungkapkan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-46, maka harta dan anak juga adalah bagian dari sebuah fitnah, ujian atau cobaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal di ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Pendengar AC, apa yang dimaksudkan dengan cobaan? Apa yang dimaksudkan dengan ujian dari hadirnya harta dan anak di dalam kehidupan? Maknanya tentu saja mengandung hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran, bahkan sebagai peringatan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ada kalanya harta dan anak bisa mengantarkan seorang menuju titian surga yang Allah janjikan, menghadirkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman tatkala hidup di dunia. Namun tatkala kita berpijak kembali kepada hal yang lain di dalam kehidupan, ada kalanya pula ternyata hadirnya harta dan anak kadangkala membawa cobaan berat bagi para orang tua. Di saat harta, di saat anak hadir dalam kehidupan, ada mereka yang kandas dengan hartanya, bahkan ada mereka yang kandas dan gagal dengan anaknya. Harta tidak membawa kemaslahatan di dalam kehidupannya. Harta justru jadi ujian yang memberatkan dirinya karena ia tidak menggunakannya di jalan Allah untuk tujuan-tujuan kemuliaan. Sebagaimana halnya anak, hadir justru menjadi ujian terberat di dalam kehidupan para orang tua. Dikala hadir, dikala lahir, anak itu menjadi harapan bahkan kebanggaan. Senantiasa dibangga-banggakan di tengah-tengah kehidupan. Namun acap kali pada kehidupan yang lain, dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ternyata banyak para orang tua yang merasa resah dan gelisah dengan hadirnya anak. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang merasa kecewa dengan hadirnya anak di dalam kehidupan. Ini semua tentu merupakan bagian dari ujian dan cobaan. Ada yang berhasil karena harta dan anak, tapi ada juga yang kandas karena harta dan anak. Allah nyatakan pada kalimat berikutnya, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ketika manusia mampu menghadirkan harta sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan sisi Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk tujuan infak dan sedekah, digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, dan menghadirkan harta itu untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka tentu saja harta itu akan jadi kebaikan, menjadi jalan surga yang Allah janjikan. Sebagaimana halnya hadirnya anak dalam kehidupan. Ketika ia sadar hadirnya anak itu adalah sebagai bentuk ujian yang harus memberikan kepada dirinya penguatan agar anak yang hadir dalam kehidupannya betul-betul dididik, dibina, dan menjadikannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka tentu hadirnya anak menjadi bagian yang utuh untuk menjadikannya sebagai jalan surga yang dijanjikan Allah. Ujian di dalam kehidupan lewat harta dan anak, ada kalanya orang berhasil, namun ada kalanya gagal ketika menjalani lewat proses hadirnya harta dan anak di dalam kehidupan. Dengan segenap cinta dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita selaku hambanya agar tentu saja berhati-hati, agar mawas diri tatkala hadir harta dalam kehidupan kita. Harta pada dasarnya adalah amanah insya Allah yang harus kita optimalkan, harus kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan kemuliaan. Silahkan kita miliki harta sebanyak mungkin. Bahkan silahkan cari, bahkan silahkan perjuangkan untuk mendapatkan target-target dalam kehidupan dunia. Namun satu hal yang Allah ingatkan, jangan sampai harta itu menjadikan kita lupa mengingat Allah. Sebagaimana halnya juga hadirnya anak di dalam kehidupan, silahkan
jadikan itu sebagai harapan dan kebanggaan. Namun jangan sampai kemudian kebanggaan kita kepada anak dan rasa senang dengan hadirnya anak menjadikan kita lupa untuk proses mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan peringatan kepada kita betapa hadirnya anak, bahkan betapa hadirnya harta dalam kehidupan bisa menjadi kerugian tatkala harta dan anak itu menjadikan sebab ia lupa mengingat Allah. Kita temukan di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kembali kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa berbuat demikian, artinya dengan harta dan anak bisa menjadi lupa dirinya kepada Allah dan menjadikannya makin jauh dari Allah, maka tentu saja hal itu menjadikan dirinya masuk kategori orang-orang yang merugi. Apa yang terbangun dari Al-Quran dan apa yang diingatkan Allah melewati Al-Quran sejatinya merupakan sebuah pelajaran, bahkan sebagai peringatan berharga dalam kehidupan. Betapa harta dan anak menjadi bagian dari fitrah kehidupan. Allah tidak melarang ketika kita bangga dengan hadirnya anak. Pun Allah tidak melarang ketika kita berjuang dan berupaya untuk bisa mendapatkan harta dari kehidupan yang kita jalani. Namun satu hal yang Allah ingatkan, jangan sampai harta dan anak itu menjadikan kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dan anak itu justru menjadi awal hina dan binasanya kita di dalam kehidupan. Tapi hadirkan anak-anak kita menjadi langkah awal kemuliaan, menjak jalan surga yang Allah janjikan. Apa yang hadir dari harta kita adalah harta yang berkah, harta yang halal, yang tatkala dicari dan perjuangkan adalah dari perjuangan yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana halnya ketika Allah SWT mengamanahkan hadirnya anak dalam kehidupan, hendaknya anak yang hadir dalam kehidupan yang merupakan amanah insya Allah mampu kita jadikan sebagai jalan untuk menjadikan mereka jalan surga dalam kehidupan. Mereka menjadi pribadi yang soleh, mereka menjadi pribadi yang tangguh, bahkan mereka memiliki mental pejuang untuk berjuang membela agama Allah. Maka inilah yang sejatinya akan menjadi sumber kemuliaan, bahkan sumber kemaslahatan di dalam kehidupan. Terima kasih. Mudah-mudahan agenda Ramadan yang kita jalani menjadi awal langkah bagi kita untuk makin mengoptimalkan harta yang ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana hadirnya anak dalam kehidupan kita menjadi jalan surga yang dijanjikan Allah. Bukan menjadi ujian yang mencelakakan kita, apalagi menghinakan dan binasakan kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.